Jalan-jalan ke Balikpapan naik kereta. Salam sapa kami ucapkan untuk kawan-kawanku tercinta. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Halo, selamat pagi teman-teman semua. Berjumpa lagi dengan saya Cynthia Septiana Fariza. Hari ini saya dan rekan saya Ana Zujina Fitri, kami berdua akan melakukan presentasi mata kuliah Bahasa Indonesia mengenai evaluasi pembelajaran berbicara kreatif dan dramatisasi. Disimak baik-baik ya. Nah, pada pembahasan kali ini apa saja sih yang akan kita bahas? Yang akan kita bahas adalah yang pertama yaitu hakikat evaluasi pembelajaran berbicara kreatif. Yang kedua yaitu teknik evaluasi hasil belajar berbicara kreatif. Yang ketiga yaitu alat-alat evaluasi pembelajaran berbicara kreatif. Yang keempat yaitu teknik penyusunan dan pelaksanaan tes hasil belajar berbicara. Dan yang terakhir yaitu manfaat evaluasi dalam pembelajaran berbicara kreatif. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai hakikat dari evaluasi dalam pembelajaran berbicara kreatif. Seperti yang kita ketahui bahwasannya hakikat itu memiliki kesamaan arti dengan pengertian dan evaluasi. Sebelum kita membahas mengenai hakikat dari evaluasi pembelajaran berbicara, kita harus mengetahui definisi dari evaluasi itu sendiri. Evaluasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penilaian di mana penilaian itu ditujukan oleh orang yang lebih tinggi atau lebih tahu kepada orang yang lebih rendah, baik itu dari jabatan strukturnya atau orang yang lebih rendah keahliannya. Nah, dari pengertian ini bisa dicontohkan yaitu evaluasi yang dilakukan oleh guru kepada siswanya. Kemudian pengertian dari berbicara yaitu berbicara merupakan salah satu dari 4 aspek kebahasaan lainnya, yaitu menulis, membaca, dan menyimak. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwasanya pengertian dari evaluasi pembelajaran berbicara kreatif adalah suatu penilaian yang dilakukan dalam mencapai tujuan pembelajaran berbicara melalui cara-cara yang sistematis yang telah ditentukan. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai teknik evaluasi hasil belajar berbicara kreatif. Ada 2 teknik yang harus kita ketahui dan kita pelajari dari evaluasi hasil belajar berbicara. Teknik yang pertama yaitu teknik non-test. Teknik non-test adalah teknik yang digunakan untuk menjaring data tentang pendapat, minat, dan kebiasaan siswa. Biasanya teknik ini tuh menggunakan data kualitatif, tapi ada juga yang menggunakan data yang dikuantitatifkan, misalnya skala minat. Selain itu, teknik non-test juga dapat digunakan untuk menjaring data tentang hal yang berkaitan dengan komponen-komponen pembelajaran lain, seperti media, cara guru mengajar, dan lingkungan belajar. Teknik yang kedua adalah teknik tes. Teknik tes adalah teknik yang berbentuk suatu tugas yang harus dikerjakan oleh siswa atau sekelompok siswa. Teknik ini itu menghasilkan suatu nilai tentang tingkah laku atau prestasi siswa tersebut yang dapat dihubungkan dengan nilai yang dicapai oleh siswa-siswa lain atau dengan nilai standar yang telah ditetapkan. Teknik tes dalam istilah lain yang sering kita dengar yaitu disebut dengan ujian. Nah, teknik tes ini dalam tes berbicara dapat dilakukan dalam pembelajaran dengan meminta siswa untuk berbicara dan guru melakukan penilaian secara langsung. Dengan teknik seperti ini, terjadi kesesuaian langsung antara pembelajaran berbahasa secara komunikatif dengan alat ukur yang digunakan untuk mengetahui kemampuan siswa dalam berkomunikasi. Pembahasan yang ketiga yaitu alat-alat evaluasi dalam pembelajaran berbicara kreatif. Menurut Sujana pada tahun 2005 mengemukakan bahwa terdapat alat evaluasi berbicara yang sering digunakan dalam evaluasi pembelajaran, yaitu meliputi kuesioner, wawancara, skala, observasi, studi kasus, dan sosiometri. Namun, penilaian dalam pengajaran bahasa dan sastra hanya membahas mengenai wawancara dan pengamatan. Pengertian dari wawancara adalah seperangkat pertanyaan atau pernyataan yang ditujukan kepada siswa untuk memperoleh jawaban atau tanggapan tentang hal-hal tertentu secara lisan. Wawancara ini hampir sama dengan kuesioner, akan tetapi kalau kuesioner itu bentuknya secara tertulis. Karena kita membahas mengenai evaluasi dalam pembelajaran berbicara, maka alat yang paling tepat adalah wawancara.
Wawancara sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu wawancara yang terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang pertanyaannya itu telah disiapkan terlebih dahulu, sehingga apa yang ingin ditanyakan itu bisa terstruktur sesuai dengan pertanyaan yang telah dibuat. Apabila wawancara yang tidak terstruktur, itu berarti pertanyaan untuk wawancara tersebut tidak dibuat dulu, sehingga pertanyaan yang diajukan itu sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat wawancara. Alat evaluasi yang kedua yaitu observasi atau pengamatan. Observasi adalah alat evaluasi yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan terhadap sesuatu hal secara cermat. Observasi dapat digunakan untuk mengetahui aktivitas berbicara siswa pada saat pembelajaran berlangsung. Guru dapat mengamati siswa ketika bertanya, baik yang dilakukan antar siswa maupun siswa dengan guru. Dengan pengamatan, guru dapat memperoleh gambaran bahwa siswa tertentu aktif berbicara, kurang aktif berbicara, atau bahkan tidak aktif. Observasi kemampuan berbicara biasanya menggunakan observasi secara langsung. Dengan observasi ini, guru itu dapat langsung mengamati perilaku berbicara siswa yang terjadi di dalam kelas. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Mbak Ana Zuhina Fitri. Kepada Mbak Ana Zuhina Fitri, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih Mbak Cynthia. Selanjutnya saya akan membahas mengenai teknik penyusunan tes hasil belajar berbicara kreatif. Yang pertama adalah mengenai pengertiannya. Tes hasil belajar kreatif adalah suatu tes yang digunakan untuk perkembangan berbicara pada siswa untuk mengetahui sejauh mana proses kemampuan berbicaranya dalam pembelajaran. Di dalam teknik penyusunan tes hasil belajar, setidak-tidaknya ada 4 ciri atau karakteristik yang harus dimiliki oleh tes hasil belajar. Nah, sehingga tes tersebut dapat dinyatakan sebagai tes yang baik, sebagaimana yang dikemukakan oleh Anas Sujiono. Ciri yang pertama adalah valid atau validitas, yang sering diartikan dengan tetapan, kebenaran, dan keabsahan. Nah, maka sebuah tes dapat dikatakan valid apabila tes tersebut dengan secara tepat, secara benar, dapat mengukur apa yang seharusnya diukur. Kemudian ciri yang kedua adalah reliable, yang sering diterjemahkan dengan arti kemantapan. Sebuah tes dapat dikatakan reliable apabila hasil-hasil pengukuran yang digunakan dengan menggunakan tes tersebut secara berulang kali terhadap objek yang sama dan senantiasa atau selalu menunjukkan hasil yang tetap atau sama, baik sifatnya dan stabil. Kemudian ciri yang ketiga adalah objektif. Nah, maksudnya di sini itu dapat diartikan menurut apa adanya, ditinjau dari isi atau materi yang akan dilakukan dalam tes tersebut. Tes yang digunakan bersumber dari materi atau bahan ajar yang telah diberikan sesuai atau sejalan dengan kompetisinya. Kemudian ciri yang keempat adalah praktis. Praktis yang mengandung pengertian bahwa tes hasil belajar tersebut dapat dilakukan dengan mudah. Dapat dikatakan mudah karena memiliki dua alasan. Yang pertama adalah bersifat sederhana atau tidak memerlukan peralatan yang banyak. Kemudian yang kedua adalah lengkap. Tes tersebut telah dilengkapi dengan petunjuk mengenai bagaimana cara mengerjakannya, kunci jawabannya, dan pedoman serta penentuan nilainya. Setelah mengetahui ciri-ciri tersebut, kemudian untuk penguji atau guru yang akan melakukan tes hasil pembelajaran berbicara, yaitu dengan menyediakan kertas atau alat untuk mengukur dan menilai dengan skor, seperti membuat kolom nama dan kemudian di samping kolom terdapat tempat untuk skornya, sebagai acuan untuk mengetahui nilai dari kecakapan dalam berbicara. Untuk selanjutnya yaitu mengenai teknik pelaksanaan tes hasil pembelajaran berbicara kreatif. Dalam prakteknya, pelaksanaan tes hasil belajar dapat diselenggarakan menggunakan 3 tes, yaitu yang pertama, tes tertulis, tes lisan, dan yang ketiga adalah tes perbuatan. Karena pada kesempatan ini kami membahas mengenai tes hasil pembelajaran berbicara kreatif, maka yang digunakan dalam teknik tersebut adalah tes lisan. Dalam pelaksanaan tes lisan ada beberapa hal yang
mungkin bisa dipergunakan sebagai pegangan dalam pelaksanaan tes lisan. Yang pertama adalah sebelum tes lisan dilaksanakan, sebaiknya penguji sudah melakukan inventarisasi berbagai jenis soal yang akan diajukan kepada siswa dalam tes lisan tersebut. Kemudian yang kedua adalah setiap butir soal yang telah digunakan untuk diajukan dalam tes juga harus disiapkan sekaligus pedoman atau ancar-ancar jawaban betulnya. Kemudian yang ketiga adalah jangan sekali-kali langsung menentukan skor atau nilai hasil tes lisan setelah seluruh siswa menjalani tes lisan. Skor atau hasil tes dapat ditentukan di saat masing-masing siswa sudah melakukan tes lisan. Kemudian yang keempat adalah tes hasil belajar yang dilaksanakan secara lisan hendaknya jangan sampai menyimpang atau berubah arah dari evaluasi menjadi diskusi. Maksudnya adalah setelah hasil tes keluar, maka yang terjadi adalah evaluasi, bukan diskusi atau perdebatan mengenai hal yang harus diselesaikan dalam hasil tes tersebut. Kemudian yang kelima adalah dalam rangka menegakkan prinsip keadilan, maka orang lain tidak boleh membantu menjawab mengenai siswa yang sedang menjalankan tes lisan. Kemudian yang keenam adalah tes lisan harus berlangsung secara wajar, maksudnya tidak terlalu lama dan juga tidak terlalu cepat. Selanjutnya adalah pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam tes lisan hendaknya dibuat bervariasi. Berikutnya adalah sejauh mungkin dapat diusahakan agar tes lisan itu berlangsung secara individual atau sendiri-sendiri, satu demi satu. Dalam pelaksanaannya ada beberapa jenis-jenis tes lisan yang bisa digunakan dalam kemampuan hasil tes berbicara kreatif, yaitu yang pertama ada wawancara. Siswa dapat berbicara dengan orang lain dengan bahasa yang logis, runtut, dan tepat. Nah, di sini itu dalam pelaksanaannya siswa disuruh untuk mewawancarai orang lain, lalu siswa tersebut menuliskan hasil wawancaranya. Nah, untuk penerapannya yang pertama guru memberikan atau menerangkan singkat tentang kegiatan hari itu. Kemudian yang kedua adalah guru memberikan waktu yang cukup untuk siswa untuk menyelesaikan tugas wawancara tersebut. Kemudian siswa diminta untuk mencari pertanyaan yang akan diwawancarakan. Siswa diminta untuk mengecek pertanyaan yang dibuat. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah siswa melakukan wawancara di luar jam sekolah berdasarkan daftar pertanyaan yang sudah mereka buat. Nah, setelah selesai melaksanakan wawancara, maka siswa melaporkan hasil wawancaranya secara lisan kepada guru penguji. Kemudian siswa menuliskan hasil wawancara itu ke dalam tulisan. Nah, kemudian peran guru adalah merefleksi hasil wawancara tersebut. Jenis tes lisan yang kedua adalah bisa dengan menggunakan teknik cerita berpasangan. Siswa dapat bercerita dengan lantang dan lugas secara lancar tentang pengalamannya kepada teman lain. Siswa secara berpasangan menceritakan pengalaman masing-masing dalam waktu yang ditentukan oleh guru. Jenis tes ini bukan hanya untuk melatih kemampuan berbicara, tetapi juga mendekatkan atau mengakrabkan antara sesama teman. Kemudian jenis tes lisan yang ketiga adalah pidato tanpa teks. Siswa mampu berpidato secara lancar tanpa menggunakan teks. Kemudian siswa dapat bergantian melakukan pidato dengan kelompok lain dengan tema sesuai ide mereka. Yang selanjutnya adalah pidato dengan menggunakan teks. Siswa mampu berpidato dengan menggunakan teks. Teks tersebut bisa mencari dari sumber-sumber seperti internet atau buku-buku yang ada di perpustakaan. Tugas siswa yang sudah atau belum berpidato melakukan pengamatan dan penilaian kepada setiap siswa lain yang berpidato, baik itu mengenai kekurangan maupun kelebihan yang disampaikan oleh temannya yang sedang berpidato. Kemudian jenis tes lisan yang bisa digunakan yaitu menggunakan info berantai. Siswa dapat mentransfer informasi dengan benar dan jelas. Nah, dalam hal ini, guru harus membentuk siswa menjadi kelompok-kelompok yang kemudian dapat dilakukan untuk info berantai. Untuk tekniknya, posisi dari siswa baris saling membelakangi. Kemudian barisan paling belakang diberi sebuah amplop yang berisi informasi dengan cukup membaca dan menghafal. Kemudian secara berantai, informasi tersebut dibisikkan ke barisan depannya, dan begitu seterusnya. Nah, kemudian barisan yang paling depan mempresentasikan informasi yang ada melalui bisikan-bisikan dari temannya. Mungkin itu jenis tes lisan yang bisa dilakukan secara menyenangkan dan kemudian
kemudian guru mengamati dan memberikan skor. Kemudian manfaat evaluasi pembelajaran berbicara kreatif. Yang pertama adalah manfaat yang diperoleh oleh guru. Guru mengetahui perkembangan proses dan hasil belajar berbicara peserta didik, apakah sudah memenuhi kompetensi atau belum. Kemudian yang kedua adalah guru dapat memanfaatkan hasil evaluasi mengenai perkembangan berbicara. Kemudian yang ketiga adalah guru dapat mengetahui keefektifan metode, pendekatan, dan strategi yang digunakan dalam proses pembelajaran berbicara. Selanjutnya, hasil evaluasi pembelajaran dapat digunakan sebagai laporan kepada orang tua siswa mengenai hasil pembelajaran berbicaranya. Kemudian manfaat evaluasi bagi siswa. Yang pertama adalah hasil evaluasi pembelajaran dapat memotivasi siswa untuk belajar berbicara lebih lagi atau untuk meningkatkan kemampuan berbicaranya dengan lebih giat. Kemudian yang kedua adalah siswa dapat mengetahui keefektifan metode belajar yang digunakan. Apakah dengan menggunakan caranya sendiri dapat memenuhi kriteria guru atau belum. Kemudian yang ketiga adalah siswa dapat mengetahui dan mengontrol kemajuan hasil belajarnya secara berkala. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai manfaat evaluasi dalam pembelajaran tes hasil berbicara kreatif. Secara umum, manfaat pelaksanaan evaluasi pembelajaran adalah yang pertama, membuat keputusan berkenaan dengan pelaksanaan dan hasil pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah memperoleh pemahaman pelaksanaan dan hasil pembelajaran yang telah dilaksanakan oleh guru kepada siswa. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran dalam rangka upaya meningkatkan kualitas dalam pembelajaran. Mungkin itu saja presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Naik delman pergi ke kota. Jangan lupa membeli alpukat. Demikian presentasi kita, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.